lagi Bapak dan saudaraku sekalian membahas tentang akhlak. Jadi tentang akhlak. Kitab ini berbicara tentang akhlak. Dalam bahasa lain tentang adab, tata krama. Itu orang sekarang bilangnya karakter. Bagaimana membentuk karakter? Karakter siapa? Karakter orang-orang yang saleh. Orang-orang yang soleh itu yang bagaimana? Baik, sekarang kita sudah memasuki hadis ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Abi Musa, dari Abi Musa Abdillah bin Qais al-Ash'ari. Radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka semua. Qala, berkata, siapa yang berkata? Abi Musa. Su'ila, ditanya. Siapa yang ditanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya. Anir rajuli, tentang seseorang laki-laki. Yuqatalu, dia berperang. Syaja'atan itu dengan penuh kepahlawanan, heroik bahasa sekarang. Wa yuqatilu, dan juga ditanyakan tentang seseorang laki-laki yang berperang hamiyatan, fanatisme. Wa yuqatilu, dan ditanya juga tentang seseorang yang berperang riyaan, karena riya, ingin dianggap jadi pahlawan. Ayyudzalika fi sabilillah, apakah orang-orang tersebut termasuk orang-orang yang berperang di jalan Allah? Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, faqala Rasulullah SAW, man, barang siapa, qatala, berperang, litakunu, karena ingin tegaknya, likalimatullah, karena kalimah-kalimah Allah, hiyal ulya, merekalah yang paling tinggi, fahuwa fi sabilillah, maka merekalah yang disebut orang-orang yang sabilillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, yaitu muttafaqun alaih. Bapak dan saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya menghadirkan niat walau hatta dalam perang. Dalam perang yang katakan saja nyawa menjadi taruhannya, itu harus niat li'ili kalimatillah, menegakkan kalimat Allah. Jadi jangan ingin tatkala perang ingin disebut pahlawan. Ketika perang ingin disebut pemberani. Ketika perang ini belah dada saya ini orang yang sangat berani. Tidak. Ini perang, taruhannya nyawa. Apalagi kalau hal-hal yang kecil, yang bukan taruhannya, bukan nyawa. Kan remeh gitu ya. Maka jangan sekali-kali yang berat saja itu harus diniatkan karena li kalimatillah, menegakkan kalimah-kalimah Allah. Hanya kepada Allah niatnya. Sama seperti kita nanti ada penjelasan. Karena Rasulullah pernah ditanya setelah perang Badar itu, sesungguhnya engkau baru pulang dari peperangan yang kecil. Wah, para sahabat kaget. Katanya perang kecil itu perang Badar. Lalu perang yang besar itu perangnya bagaimana ya Rasul? Perang memerangi hawa nafsu.
Nah, tatkala kita tarik kepada hal kekinian, perang saat ini adalah perang hawa nafsu. Kalau di dalam middle sampai ke up, orang tengah-tengah sampai atas, perangnya sudah beda lagi. Huzbul fikr, perang pemikiran atau perang ide gitu. Tapi bukan ide hanya sekedar ide punten umumnya gitu ya. Membahas tentang ide membangun masjid, itu mah kecil gitu. Ide bagaimana tentang menegakkan syariat Islam. Ide bagaimana tentang dakwah. Nah, ini juga harus diniati dari hati yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipandang, "Oh, hebat pendapatnya." Begitu juga hal yang kecil, tatkala kita hujan gitu. Ini membutuhkan sebuah kekuatan dalam berpikir dan juga butuh untuk menekan nafsu kita. Kan enaknya hujan begini mah di rumah, kopi jahe gitu. Atau bawa apa, ini kan lebih baik pulang aja kan gitu ya. Umpama semacam itu. Nah, ini juga harus diniati dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang ini pandang hebat, hujan-hujan juga tetap datang gitu. Enggak. Tapi betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Itu ya Bapak dan Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.